Halo guys, jumpa lagi ya di channel Candle to Candle. Saya doakan teman-teman selalu sehat dan rezekinya banyak. Amin. Langsung ya guys ya. Ini pada video no inducement, no setup, no one tells you. Nah, dari Bang Kennedy No Names ya. Ada pertanyaan. Salam Bang guys. Bang masih bingung apa tujuan low divalidkan dulu. Apakah setelah low valid pasti selalu buat lower high lalu lower low atau junam, atau bisa aja buat chalk candle pertama itu trims. Oke, berarti ini dalam trend bearish ya, downtrend ya. Oke, jadi gini. Misal ini kita punya high valid ya Bang ya. Ini high valid. Oke. Nah, ini market turun nih. Dia bikin wave-wave kecil biasanya ya. Nah, ini ada naik nih. Kita perlu memvalidkan low ini ya. Tujuannya apa? Nah, nanti ya kita urutkan dulu. Low ini ya akan valid, syaratnya standar bakunya harus mengambil pullback sebelah kirinya. Nah, pullback sebelah kiri itu kita sebut inducement. Nah, ini pullbacknya ya, berarti ini inducementnya terdekat. Kalau dia nggak ngebreak itu ya, maka low ini belum valid. Oke, lanjut lagi ya. Misalkan ini nggak mampu naik ke atas ya, tapi malah membuat lower low. Nah, ini bagaimana? Inducement ini berpindah ke sini. Jadi di sini inducementnya, batasnya. Untuk di break supaya low di sini nanti menjadi valid gitu loh. Oke, lanjut lagi. Ini saya hapus dulu. Tadi kita di sini ya, inducement yang baru. Contoh ini naik ya, dan mengambil inducement ini. Maka ini sudah valid menjadi low. Apa yang akan kita lakukan berikutnya? Kita mencari entry point, cari entry point di atasnya. Apakah di sini, apakah di sini gitu. Terus pertanyaan ini, apakah setelah low valid, ini ya, setelah low valid ya, pasti selalu buat lower high lalu lower low. Nah, itu kalau ditanyakan apakah pasti? Ya tidak pasti Bang. Ya, tapi gini, ini kan downtrend. Maka tugasnya harus membuat lower high lalu lower low lagi untuk follow trend gitu loh. Itu tugasnya ya. Tapi apakah pasti membuat seperti itu? Ya tidak. Kadang dia naik, nah itu nanti menjadi real change of character, real chalk. Nah, jadi kalau seperti ini biasanya kan masih sell nih. Ya, berarti kita setupnya untuk turun, untuk sell gitu. Jadi kalau kita cari setup continuation berarti contoh ya di sini ada entry point ya. Contoh dia naik, kena entry point kemudian turun. Nah, lalu ngebreak low valid ini. Nah, ini menjadi high valid berikutnya, lower high. Nah, ini apakah setelah low valid itu ini pasti selalu buat lower high. Nah, ini lower high yang baru. Nah, ini tugasnya seperti itu untuk trend continuation. Tapi apakah pasti? Ya tidak pasti. Bisa aja dia naik menembus high valid ini. Nah, kalau high valid ini ditembus, maka sudah menjadi change of character gitu. Ya. Lalu ini, atau bisa aja buat chalk candle pertama itu. Nah, saya bingung ini. Candle pertama ini mungkin di menit berapa ya di video ini ya. Tidak disertakan menit berapa, detik berapa ya. Jadi saya kurang tahu. Nah, untuk menjawab ini ya, apa tujuannya low divalidkan dulu? Nah, itu pertanyaan yang bagus menurut saya. Kita butuh reason. Kenapa harus valid? Ya. Nah, ini berangkat dari ini Bang, ya, dasar pemikiran ya. Kan kita belajar atau riset itu butuh alasan ya untuk tahu kenapa ini harus begini, ini harus begitu gitu kan ya. Nah, nanti dasar pemikirannya ini nanti akan terjawab. Kita langsung masuk real chart aja ya. Gold sudah biasa ya guys ya. Oke, coba kita cari pair lain apa ya.
GU sudah biasa, EU. Oh ini aja deh. Saya suka USD ya. USD kita pasangkan Kanada aja coba ya. Oke. Sebentar ya. Nah gini, mungkin ada sebagian teman-teman ya merasa kalau time frame besar itu lama nunggunya. Ayo ngaku. Oke, kita coba masuk ke time frame yang sedang-sedang aja ya. Berapa ya? 15 menit aja ya. Untuk struktur di TF 15 menit itu sudah cukupan lah menurut saya ya. Kita mulai dari ini naik, turun, naik. Oke, ini aja ya. Nanti pertanyaan tadi bisa dijawab. Saya aktifkan ini dulu. Coba saya mulai dari sini aja ya, Bang ya. Oke, ini jelas ya. Terlihat sudah ada real chok ya. Ini bos, oke, ini real chok. Oke, kita berawal dari chart yang baru ini. Ini kan ada low ya guys ya. Nah, harga turun ini tadi kita harus memvalidkan low-nya ya. Nah, caranya standar bakunya itu harus mengambil pullback di atasnya ya. Nah, ini pullbacknya di mana? Nah, ini ya guys ya. Ini turun terus pullback, berarti ini inducement terdekatnya ya. Jadi low ini harus valid, harus mengambil ini gitu. Oke, kita jalankan dulu ya. Nah, ini membuat lower low ya guys ya. Ini naik nggak mampu ambil inducement, membuat lower low. Artinya apa? Artinya kita mendapatkan calon low valid yang baru. Calonnya berpindah ke sini. Nah, untuk memvalidkan low ini yang baru ini cukup pullback yang terdekat. Nah, pullback terdekatnya di mana? Tetap di sini ya guys ya. Kenapa? Karena semuanya ini ya itu adalah inside bar dari candle bearish ini. Jangan terkecoh oleh ini ya guys ya. Karena semua yang ada di sini adalah inside bar dari candle ini. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini guys, dia membuat lower low ya guys ya. Maka ini menjadi calon low valid yang baru ya. Nah, kemudian inducementnya di mana? Nah, ini berpindah. Coba ini saya lihat dulu ya. Nah, ini ya guys ya. Dari penurunan ini ya. Ini berhasil pullback ya. Jadi ini adalah inducementnya guys. Nah, seperti ini ya. Jadi inducement itu harus diambil supaya low-nya menjadi valid gitu. Oke, kita jalankan lagi ya. Oke. Masih bermain-main di sana. Nah, ini guys. Nah, sudah diambil ya. Nah, sudah diambil ini kita cari entry point-nya guys. Ya. Nah, di atasnya inducement ini semua termitigasi ya. Tinggal ini aja ya. Unmitigated shadow ya. Ini kemudian di atasnya lagi ya ini ya. Ada entry point ya. Nah, jadi teman-teman boleh siap-siap untuk sell di sini ya. Jadi seperti ini. Nah, seperti ini guys. SL-nya nggak usah terlalu jauh karena ini high-nya jauh guys ya. Nah, tapi kalau entry point ini gini guys. Stop loss-nya ini ya yang paling rasional itu di sini, di atasnya high ini gitu ya. Nah, kalau ini berarti RR-nya kurang bagus ya kalau entry point di atas ya. Nah, seperti ini.
ya. Oke, berarti ini kita kan downtrend. Artinya kalau kita mau continuation, kita membidik lower high baru, ya. Dan ini ada 2 POI gitu. Coba kita jalankan dulu. Nah, ini ya guys ya. Kena ya. Jadi kena POI yang pertama. Ya. Artinya di sini sudah menjadi high yang baru, lower high. Oke, ini saya hapus dulu. Jadi kita mendapatkan lower high di sini guys, ya. Nah, kemudian ini tadi low valid ya. Berarti ini adalah bosnya. Nah, seperti ini guys. Lanjut lagi ya. Nah, ini kan turun ya. Berarti kita perlu memvalidkan low kembali, ya. Nah, inducementnya di mana? Nah, ini ya. Dari sini naik itu sudah pullback. Berarti inducementnya di sini. Ya, ini harus di break supaya low yang di bawah itu menjadi valid gitu. Nah, ini nanti harus naik, ambil inducement ini. Coba kita jalankan dulu. Sebentar. Terus turun ya dia ya. Nah, ini offset bar ya. Jadi ini sudah berhasil pullback ya. Kita lanjutkan lagi. Oke, dia pullback ke atas. Nah, ini harus naik ke sini guys. Ya, harus naik ke sini. Baru nanti kita cari entry point di atas untuk mencari lower high lagi, membidik lower high lagi, gitu. Ya, pokoknya urutannya seperti itu terus. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini malah membuat lower low ya guys ya. Ya, dia malah membuat lower low. Jadi nanti ketika harga ini naik harus mengambil inducement. Nah, inducementnya cukup yang baru. Nah, ini terbentuk yang baru. Ya, ini kemudian ini naik berhasil pullback. Nah, di sini. Nah, cukup ambil yang ini ya guys ya. Oke, coba kita jalankan lagi ya. Nah, ini guys, perhatikan ini guys. Dari sini ya, low ini, candle bullish ini, dia berhasil pullback. Belum sampai inducement, dia membuat lower low ya, lebih rendah ya. Artinya inducementnya berpindah ke yang baru. Nah, gini guys. Lanjut lagi. Nah, ini ya guys ya. Dari sini pullback ke sini kan, ya. Kemudian membuat lower low lagi. Ya. Nah, inducementnya juga berpindah guys, ke yang terdekat aja. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Oke, dia kena inducement ya. Sekarang kita cari entry point-nya ya guys ya. Di atas inducement. Nah, ini pullback. Nah, ini ya guys ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Oh, malah turun guys. Nah, ini gimana jadinya? Gini. Ini ya, tadi kan kena inducement. Setelah kena inducement, ini tuh jadi low valid guys. Saya kasih tanda dulu. Nah, low valid seperti ini. Coba perhatikan. Nah, ini ya. High valid, low valid di sini. Jadi, high valid, low valid itu trading range-nya. Nah, ini ya. Memang sulit kita kontrol ya guys ya. Karena biasanya kadang-kadang seperti ini. Kena inducement sedikit, langsung menjadi bos gitu loh. Jadi kalau kita tarik konsep dagang ya, jadi pakai angka Fibo itu belum nyampe equilibrium gitu loh. Ya, dia sudah menjadi bos. Nah, ada beberapa mungkin yang bilang, loh kok aneh. Nah, gini guys, justru keanehan ini itu merupakan kelebihannya guys. Ya, kenapa? Karena dari sini ya, range kita, batas kita menjadi lebih kecil. Ini sudah menjadi lower high yang baru, ya kan? Nah, nanti ketika lower high ini di break, nah itu
sudah sinyal real choke gitu loh. Jadi nggak perlu menunggu high yang di atas ini tadi, nggak perlu gitu. Ini malah kelebihan guys. Coba ya. Dari sini ya low, dia sudah berhasil pullback ya guys ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke. Nah ini dari sini pullback kemudian turun membuat lower low. Artinya kita mendapatkan inducementnya di sini. Nah ini batas inducement yang harus dicapai supaya low-nya menjadi valid. Nah seperti ini ya. Kita lanjutkan lagi. Oke. Nah gini guys. Dari sini pullback ya. Belum mengambil inducement ini malah membuat lower low. Artinya calonnya tadi yang di sini berpindah ke sini, berpindah ke sini gitu loh. Ya, dengan ini inducementnya. Nah, kayak gini. Ya, nah ini naik sudah kena inducement nih, gitu. Jadi low ini sudah valid. Nah, kayak gini. Nah, sekarang trading range kita kan high di sini, low di sini. Oh ya, sebentar. Ini tadi bos ya. Oke, sekarang kita cari entry point untuk continuation ya. Nah, entry pointnya kita ada di sini ya, di ekstrim ini ya. Nah, gini guys ya. Jadi kita bisa pasang jebakan di sini gitu. Untuk membuat bos kembali. Ya. Ini berapa ini? 4 ya. 1/4 lebih RR-nya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Ush. Malah di break ya guys ya. Kenceng ya. Di sini kita loss guys. Ya nggak apa-apa. Jadi artinya kondisi semacam ini itu kita mendapatkan sinyal arah harga sudah berubah guys. Ya. Jadi kita kena loss di sini. Bentar. Berarti ini namanya real choke guys. Coba lihat ya. Saya zoom out ya. Nah, coba lihat tren besarnya. Ya. Dari sini ke sini dia dapat high baru, low baru ya. Ini yang valid ya. Coba. Nggak perlu break high ini untuk reversal. Cukup high ini di break, itu nanti sudah harga naik gitu loh. Ya. Jadi ini malah sebuah keuntungan gitu loh buat kita. Oke, coba kita jalankan lagi ya. Nah, ini kan biasnya sudah berubah menjadi buy ya. Nah, ini naik ya. Berarti kita untuk memvalidkan high ini kita cari inducement di bawah ya. Inducementnya berarti nah ini. Inducement di bawah, kita cari entry point di bawahnya di sini. Ini ya guys ya. Nah, ini order blocknya. Nah, kita bisa pasang perangkap di sini. Tapi tunggu high ini valid dulu ya. Oke. Coba kita jalankan lagi. Nah, kayak gini guys. Ini kan outside bar. Oke, ya. Berarti ini naik sampai sini, dia berhasil pullback ini ya. Kemudian naik lagi membuat higher high ya. Nah, ini turun ya. Ini kan tadi pullback terdekat. Berarti inducementnya berpindah di sini guys. Nah, cukup inducement ini yang diambil supaya ini nanti high valid ya. Nah, kalau seperti ini berarti kita mempunyai entry point lagi di sini guys. Nah, ini menurut konsep kita ini ditransfer di sini ya. Nah, jadi seperti ini. Kita lihat lagi ya.
Oke. Ini anu ya guys ya, diambil ya. Coba gini. Ya. Nah, ini diambil inducementnya, berarti ini high valid. Kita tandai high valid. Nah, kita mendapatkan trading range bawah dan atas ya. Kalau kita pakai konsep dagang, kita taruh Fibo. Nah, seperti ini. Ini guys, equilibriumnya di sini ya, equilibriumnya. Di sini ada entry point 1 dan entry point 2 di sini. Nah, teman-teman tinggal pilih mau entry point yang mana. Kalau entry point 1 ya, teman-teman bisa gini. Pasang perangkapnya di sini, SL-nya sedikit aja enggak apa-apa ya. Jadi nggak perlu jauh-jauh. Jadi ini bisa sini ya TP-nya ya. Kalau yang ini kayak gini untuk membuat BOS. Nah, tapi gini guys. Ini ya, kalau teman-teman pasang perangkap di POI pertama ya, pokoknya sudah menembus equilibrium. Sebenarnya batas yang rasional ya, itu tentunya pasti di swing ya. Tapi kalau teman-teman ingin mengirit SL, nggak apa-apa kok di sini. Contoh, misalkan ini nanti contohnya ini ternyata ditembus, ya sudah, loss sedikit gitu loh. Pasang lagi di sini. Nah, ini dengan RR yang lebih besar gitu. Nanti tercover banyak di sini. Kalau betul di sini. Tapi kalau ternyata di sini, ya sudah, berarti langsung profit. Berarti ini nggak berlaku. Nah, bagi teman-teman yang pasang di sini, ya mungkin nggak dapat entry gitu aja. Jadi tinggal butuh mental. Oke, kita jalankan lagi ya. Nah, ini ya. Kalau kita pasang di sini, tentunya kena SL ya. Bentar. Nah, gini ya. Kemudian ini. Nah, kalau kayak gini kita kena SL gitu. Tapi tenang guys, apa namanya? Market structure ini RR-nya besar. Ya, besar sekali. Kalau ini berapa? 6 ya, 1/6 lebih. Kalau ini tadi 1/3,6. Jadi teman-teman boleh kok apa namanya SL-nya hanya sebatas order block gitu. Boleh. Tapi sekalinya kena POI yang tepat, RR-nya gede guys. Gede banget. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, mau naik. Oke. Nah, ini tipis ya guys ya. Kurang ajar ya, nggak kena ya. Apa saya kurang tepat ya? Nah, ini ya guys ya. Nah, agak naik sedikit ya. Ketrigger ya guys ya. Ini kalau saya, nah kena ya. Ya, jadi kena entry point ya. Oke, coba kita jalankan. Jadinya gimana nanti? Oh, masih turun, kurang ajar. Sebentar guys ya. Ini. Oke. Kita lanjutkan lagi. Hampir ya guys ya. Oke, lanjutkan lagi. Kurang ajar. Mau sentuh TP ya guys ya. Mau menjadi bos, turun lagi. Nah, ini kadangkala bikin gemes ya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini guys ya. Jadi hit TP di sini. Nah, ini sudah terbayar banyak guys ya. Jadi gede apa namanya? Pakai metode ini. Oke, kita cek dulu apakah ini sudah full body break ya. Nah, sudah ya guys ya. Nah, berarti di sini kita sudah dapat BOS. Nah, seperti ini ya. Nah, adanya BOS ini berarti kita mendapatkan higher low ya. Nah, di sini ya yang paling rendah ya.
Nah, saya yakin teman-teman bisa mengikuti ya. Mudah sebenarnya ini ya. Tinggal cari inducementnya aja. Jadi kita sudah mempunyai standar baku yang bagus guys ya. Oke, coba kita lanjutkan dulu ya. Agak saya percepat ya guys ya. Kita ada inducement di sini. Kita ada entry point ekstrim di sini. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini guys. Ini turun ya. Belum mengambil inducement, malah membuat higher high. Nah, di sini inducementnya berpindah ke sini. Jadi high ini akan valid ketika mengambil inducement ini. Ya, entry point sebentar. Nah, ini nggak ada ya, tetap ya. Hanya ini ya entry pointnya ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, ini guys, kena ya inducement, maka ini menjadi high valid. Ya. Oke, coba kita pakai konsep dagangnya. Tarik Fibo. Tembus equilibrium ya. Nah, ini sebenarnya bisa ya langsung buy. Jadi gini, kalau misalkan equilibrium ini batas premium sama diskon ya. Kalau kita langsung buy di sini equilibrium untuk membuat bos lagi, artinya kita mendapatkan risk reward 1:1 gitu. Ya, memang resikonya segini, profitnya juga sama segini gitu. Nah, ini sesuai style aja teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi. Selama di dalam trading range ya kita pantau aja guys ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Ini ya sebentar ya. Nah, ini sudah bos ya berarti ya guys ya. Kena inducement, dia turun ya. Kemudian high valid ini di break. Nah, ini sudah menjadi bos. Nah, coba lihat ya guys ya. Ini kena apa enggak ini? Waduh, nggak kena ya guys ya. Nah, ternyata dia mengambil imbalance-nya aja ya. Coba perhatikan. Di sini ada imbalance ya guys ya. Nah, ini loh ya. Jadi high candle ini sama low candle ini. Seperti ini guys ya. Nah, jadi gini. Entry point ya guys ya. Itu ada banyak ya. Terkadang dia kena SND ya, supply atau demand. Terkadang dia kena order block, terkadang dia kena imbalance, terkadang juga dia kena order flow-nya ya. Nah, ini ambil imbalance langsung melesat guys. Nah, kalau kita buy di sini ya, coba kita ukur. Nah, lumayan guys. 1:6 ya. Keren ya guys ya. Berarti ini tadi sudah low valid. Kita mendapatkan sinyal reversal di sini ya, real choke. Ketika real choke terjadi, bias harga berubah. Dari turun, dia akan naik. Dia melaksanakan tugasnya dengan baik. Dia turun, break menjadi bos di sini. Ya. Kemudian dia turun lagi, membuat bos lagi gitu. Nah, akan gitu terus guys. Pokoknya selama nggak terjadi real choke, ikuti aja trennya ya. Follow the trend. Jadi pertanyaan Abang Kennedy tadi ya, semoga bisa terjawab di video ini ya. Sebentar. Nah, ini ya, apa tujuan low divalidkan dulu. Jadi kalau saya rangkum ya, low divalidkan untuk kondisi downtrend dan high divalidkan untuk kondisi uptrend ya. Itu sama-sama untuk mencari ini trading range ya. Trading range berguna untuk konsep bisnisnya gitu. Akan lebih bagus ketika kita mendapatkan entry setelah menembus equilibrium. Nah, itu konsep dagangnya simpelnya seperti itu. Setelah kena equilibrium, kita mendapatkan harga terbaik. Nah, masalahnya trading range ini ya guys ya, itu
cara memvalidkannya gimana gitu. Konsep struktur market yang menurut saya masih terdebes ya saat ini ya, itu ya ini guys. Jadi kita bisa menentukan trading range yang lebih baik gitu. Karena standarnya sudah baku. Oke, semoga bermanfaat ya bagi teman-teman semua ya. Sampai jumpa di next video. Saya doakan teman-teman selalu sehat dan rezekinya banyak. Amin.